warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Mahika Sidoarjo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kami bisa bertemu kembali di podcast Mahika Corner. Saat ini saya bersama dengan seseorang. Beliau adalah menantu dari Kiai Haji Abdul Wahid Harun atau biasa disebut oleh santrinya Gus Wahid atau Buya. Beliau adalah Gus Saad Yumnan. Langsung saja ya kita salam bersama-sama beliau. Assalamualaikum Gus Yumnan. Waalaikumsalam Mbak. Alhamdulillah. Pripun kabarnya? Alhamdulillah pangestu. Sehat-sehat mawon nggih. Sehat sedantene. Alhamdulillah. Perasaan jenengan diundang di podcast Mahika Corner bagaimana? Alhamdulillah merasa terhormat. Alhamdulillah luar biasa pastinya nggih. Alhamdulillah. Nggih, Gus Yumnan ini dengar-dengar alumni Mekah nggih, pernah mondok di Mekah. Mungkin jenengan bisa cerita nih, sharing-sharing bagaimana dulu jenengan di Mekah atau riwayat pendidikan jenengan sebelumnya itu seperti apa gitu, untuk motivasi penonton-penonton setia podcast Mahika Corner ini. Iya baik, terima kasih Mbak. Nggih. Jadi saya ini memang produk pesantren. Jadi sejak kecil itu saya ketika masih madrasah ibtidaiyah itu sudah ngaji sorogan ke ayahanda sendiri. Ngaji jurumiyah Mbak. Jadi dulu tuh kelas 3, kelas 4 itu ngaji matan jurumiyah di rumah. Terus ketika SMP itu saya mondok di pondok pesantren An-Nur 2 Bululawang. Waktu itu pengasuhnya masih almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Badruddin Anwar. Nah, terus kemudian ketika aliyah saya alhamdulillah dapat beasiswa. Alhamdulillah. Berarti cuma 3 tahun nggih kan? Menuntutkan niku waktu di Malang niku An-Nur. Nggih, kurang lebih. Nggih. Kemudian waktu itu di Manis Sidoarjo itu ada seleksi masuk Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Waktu itu masih 2 Mbak, di Serpong sama Gorontalo. Tapi saya keterimanya di Gorontalo. Wow. Termasuk di antara Man Insan Cendekia niku yang punyanya B.J. Habibie niku. Nggih, Napa jadi beda? dulu itu yang membangun awalnya itu memang mantan presiden kita, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Tapi waktu itu beliau masih kepala BPPT. Jadi kan beliau kepala Badan Pengembangan Teknologi dulu kan. Setelah itu kalau nggak salah Kemeristek. Setelah itu Wapres baru jadi presiden. Jadi waktu itu beliau tahun 96-97 itu membangun 2 sekolah. Pertama di Serpong Tangerang sama di Gorontalo karena ibu beliau kan orang Gorontalo sana. Gitu. Terus kemudian saya sempat kuliah juga di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Itu mengambil program studi psikologi. Sama mondok di Kerapia Sleman, Mbak. Berarti kuliah juga mondok gitu. Nggih, jadi sambil kuliah itu saya mondok. Tuh. Kiai saya ini ya boleh disebut ya. Al-Mukarram Kiai Haji Agus Masruri di Pondok Pesantren Al-Muhdi Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Kemudian setelah itu saya oleh orang tua ditugaskan untuk belajar di kota Mekah Al-Mukarramah. Waktu itu alhamdulillah prosesnya dimudahkan oleh Allah. Jadi kami lewat Pondok Pesantren Langitan waktu itu. Itu kenapa? Seleksi atau bagaimana waktu di Pondok Langitan? Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui. Waktu itu berangkat berempat Mbak ke Mekah. Kemudian kurang lebih 2 bulan, 2 tahun 1 bulan, itu saya memilih untuk selesai, terus pulang ke tanah air itu. Sekitar Februari tahun 2020, itu kan Maret PSBB ya di sini ya. Jadi itu sebelum pandemi itu saya udah pulang. Sudah berada di tanah air lagi? Sudah berada di tanah air.
Oh nggih, Gus. Sebelumnya ngapunten, kan sebelumnya jenengan tuh sudah kayak ada privilege keluarga yang sudah basic agamanya gitu. Kenapa di dunia perkuliahan ini jenengan memilih jurusan psikologi? Apa yang melatar belakangi hal tersebut? Pertama saya tertarik dengan kepribadian manusia. Karena manusia itu sangat unik ya, dari banyak sisi, dari banyak hal yang bisa digali dari kemanusiaan gitu, terutama kejiwaannya gitu. Gitu sih. Kurang lebihnya. Berarti selama berapa semester jenengan ya tentu niku? Selama 7 semester kurang lebih. Tapi itu hampir selesai sebenarnya, tapi karena ditugaskan orang tua untuk belajar. Masya Allah, luar biasa. Karena di khazanah keilmuan kita dunia pesantren juga kan banyak yang kitab-kitab salaf itu yang membahas kecenderungan manusia, sifat-sifat manusia seperti itu. Akhlak, adab, dan lain sebagainya. Tertarik. Berarti jenengan ini sudah tahu tipe-tipe manusia seperti apa ya, Gus ya? Kan di dunia psikolog pasti membahas tentang seperti itulah. Kurang lebih. Ya, seperti itu. Kalau di Mekah bagaimana, Gus? Kayak lika-likunya selama di Mekah, kan pasti sulit sekali ya antara habis di Indonesia itu seperti ini pendidikannya, terus kebiasaannya, kemudian langsung di Mekah dengan keadaan yang berbeda gitu, Gus. Ketika saya tinggal di kota Mekah itu ada plus minusnya, banyak kan plusnya, tapi di sana itu belajar ya menyenangkan karena guru-gurunya luar biasa. Tapi modalnya harus kuat, yakni tentu ilmu alat dari tanah air sebelum berangkat itu sebagai bekal sudah harus matang sekali. Nahwu, shorof, fi'lal. Kemudian karena sistem belajar di sana juga berbeda dengan di sini. Jadi seperti di sana itu ketika kita mengaji, seringkali kita itu disuruh membaca matan atau konten kitabnya itu apa. Kemudian syekh itu utamanya melakukan 2 hal. Pertama, elaborasi, yakni menerangkan lebih lanjut. Kemudian mengklarifikasi. Jadi kalau ada bacaan kita yang salah atau ada kesalahpahaman di luar sana, itu para guru itu berhak meluruskan. Sehingga itulah pentingnya sanad atau mata rantai keilmuan. Itu bisa didapat dari muwajahah bersama guru. Talaki istilahnya. Dia ngaji depan-depan gitu. Itu perbedaannya dengan sistem pendidikan Indonesia itu bagaimana, Gus? Menurut jenengan? Sistem pendidikan secara umum ya? Secara umum. Kalau formal ya tentu dari atas, dari kementerian, dari para pemangku kebijakan tentu sudah melaksanakan yang terbaik gitu. Sudah berusaha untuk memilih prioritas yang mana dulu gitu. Tetapi di lapangan ya tentu kita yang paling merasakan ya. Seperti sampean juga kan dulu sampai sekarang juga kuliah itu kan mungkin sampean merasakan sendiri. Plus minusnya apa sih? Kurangnya apa, positifnya apa kayak gitu. Kalau sistem pendidikan pesantren, saya optimis sih sebenarnya. Hanya ya itu tadi, karena dunia sekarang bergerak begitu cepat, jadi mestinya ada metode pengajaran yang lebih efektif dan efisien lagi. Jadi kalau saya lihat materi ngaji kitab itu sebenarnya ada yang sebenarnya 1 bulan 2 bulan selesai, tapi itu dibikin 1 semester 1 tahun ajaran gitu dari kedawan. Jadi banyak yang bisa diringkas sebenarnya. Misalnya begini, sampean mondok 6 tahun ya di sini, terus sampean milih mana, sampean ngerti ilmu alat atau sorof di awal-awal sampean mondok tahun pertama tahun kedua, atau di akhir-akhir mau lulus baru ngerti. Tentu sampean milih ya di awal-awal lah, karena lebih enjoy untuk menikmati ngaji itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya
mengaji itu menyenangkan kalau kita tahu tujuannya dan tahu caranya. Benar. Cara belajar yang baik gitu loh, yang sesuai dengan kemampuan kita dan kecenderungan kita. Misalnya kita suka cara belajar yang seperti apa gitu, seperti itu kira-kira. Monggo. Mungkin dari yang saya tertarik dengan jenengan sampaikan bahwa ngaji itu menarik, ngaji itu menyenangkan apabila tahu dengan caranya atau sistem cara belajarnya gitu. Nah mungkin pendidikan, seberapa penting sih pendidikan pesantren di Indonesia ini menurut jenengan? Apakah sangat penting seseorang itu harus mondok gitu, yang mengharuskan seseorang itu emang harus mondok di era seperti ini? Oh ya. Ya pertama kita harus tahu kebutuhan kita itu apa. Jadi kalau misalnya sebagai orang tua kepingin anaknya mondok, tujuannya apa dulu gitu. Tentu motif para wali santri untuk memondokkan anaknya itu berbeda-beda. Kemudian cara mereka mengawasi, memantau perkembangan anak selama mondok itu juga pasti berbeda-beda gitu. Jadi tergantung kebutuhannya sih. Kalau saya, mondok itu sangat penting, tapi harus diimbangi dengan skill set yang lain yang sesuai perkembangan zaman. Itu. Skill set yang lain yang seperti apa, Gus? Public speaking seperti sampai menulis dengan baik, gitu. Kemudian literasi itu harus ditingkatkan. Ya dimulai dari minat baca. Minat baca itu harus tinggi, kita harus suka membaca. Terutama membaca banyak pendapat gitu. Jadi cakrawala pengetahuan kita itu sudut pandang kita, jadi kita bisa punya banyak sisi pandang yang lain. Jadi kita tuh nggak hanya satu saklek, satu warna aja, tapi kita bisa mengerti kenapa sih orang bisa punya perbedaan pendapat kayak gitu. Nah, saya tertarik, Gus. Ini tadi jenengan karena membahas sebuah harus memiliki banyak literasi. Nah, jenengan sendiri bagaimana untuk meningkatkan minat baca atau minat untuk berliterasi itu tadi seperti apa untuk versi jenengan? Ya, pertama ya itu tadi kita memperbanyak referensi, kemudian kedua berdiskusi, Mbak. Jadi kita itu harus bertukar pikiran dengan orang lain. Berarti harus cari partner atau circle yang bermanfaat gitu sih. Dan yang lebih penting lagi itu kita tuh belajar membangun argumen. Seperti itu. Kenapa kita mempunyai pandangan seperti ini? Argumennya apa? Gitu. Sehingga itu membantu kita di kemudian hari untuk menentukan pilihan, membuat keputusan, menyelesaikan masalah. Itu sangat membantu kita ketika kita terlatih untuk berargumen. Seperti itu. Baik, Gus. Jenengan tadi kan cerita di Mekah itu cuma 2 tahun terus kembali sudah dalam masa sudah tidak pandemi. Mungkin jenengan bisa bercerita itu langsung menikah atau bagaimana? Kan jenengan ini adalah suami dari Ning Nadia, putri dari Kiai Haji Abdul Wahid Harun. Mungkin bisa spill bagaimana kisahnya kok bisa menjadi di Mambaul Hikam ini? Ceritanya panjang ya. Tapi perkenalan kami itu pendek. Jadi begini, saya kan kembali ke tanah air itu Februari 2020. Kemudian selama masa-masa pembatasan sosial dan lain sebagainya, itu saya banyak belajar hal baru sih, belajar nyetir misalnya. Kemudian belajar. Itu baru habis pulang ya, Gus? Iya, saya baru bisa nyetir itu umur 23, 24. Itu baru bisa nyetir saya. Kemudian banyak sih yang saya pelajari selama itu, banyak membaca, banyak hal-hal baru gitu. Kemudian bulan Agustus tahun 2020 saya ketemu sama Ning Nadia. Itu ketemunya dijodohkan atau bagaimana nih, Gus? Ketemunya di sebuah restoran, itu makan-makan dulu. Tapi sebelum ketemu Ning Nadia itu ada beberapa yang ya wacana tuh, mau ketemu mau apa. Ya tapi kalau belum jodoh kayak
nggak jadi apa-apa. Ada beberapa nama, tapi ketemunya dengan Nadia. Sebenarnya saya belum pernah tahu, belum pernah kenal, tapi saya sudah follow Instagramnya beliau. Berawal dari follow-followan. Jadi kayaknya ketika saya masih di Mekah itu saya udah follow dengan Nadia. Tapi waktu itu kan nggak tahu keluarga Mama Hikam. Tapi beberapa tokoh di sini sesepuh saya dulu bertahun-tahun yang lalu saya udah sempat beberapa kali ketemu, misalnya Abi kayak Haji Salim Imron. Itu sudah saya pernah kesini sekali 2 kali. Ketemu di acara gitu, di suatu kesempatan. Sama waktu Karena saya ngaji ikut atau orang tua. waktu rutinitas tertentu. Terus kemudian kan Al-Maghfur lah Kiai Haji Khazin. Nggih. Kiai Haji Khazin Mansur itu kan dulu mengisi ngaji rutin di desa saya, di kampung, masjid kampung. Tuh, ada rutinan dulu selama bertahun-tahun. Di Sedati. Di Kalanganyar. Di Kalanganyar. Tahun 90-an. Kemudian ketika beliau sudah mulai kurang sehat, kesehatannya menurun beliau. Itu dibadali oleh Abah Kiai Haji Habibul Mahbub. Jadi beberapa. Kemudian untuk Buya juga sudah kenal orang tua saya. Karena waktu itu awal-awal tahun 2000-an ada kegiatan gitu lah. Terus habis itu langsung nikah. Kemudian nikah lamaran dulu Mbak, lamaran itu September, jadi ketemu Agustus, September lamaran. Cuman 1 bulan. November menikah. Gitu. Sangat singkat tapi langsung ya. 2-3 bulan. Nggih, Insya Allah. No pacaran klub. Nggih. Nah, kalau boleh tahu sekarang berarti di Membaul Hikam jenengan kesibukannya napa nggih? Selain jadi suaminya Neng Nadia. Nggih, pertama mengajar di Madrasah Diniyah. Nggih, madrasah. Kalau bisa dikatakan ya saya ini cuman khotimul ilmi gitu. Jadi banyak kegiatan sih setelah subuh itu ada kelas Al-Quran, kemudian taklim pagi itu saya mengajar tafsir Al-Ibris. Itu karya ulama Nusantara tuh. Kiai Haji Bisri Mustafa. Kemudian setelah Madrasah Diniyah tadi, saya belum mengajar di formal ya, di unit sanawiyah atau aliyah. Gitu. Jadi sementara di wilayah yang lain dulu. Kemudian kalau malam itu saya mengajar bahasa Inggris. Di Membaul Hikam kan ada LPBA kan, kelas lembaga pembelajaran bahasa asing. Saya mengajar bahasa Inggris. Nah ini kebetulan sedang UAS, sedang evaluasi akhir semester. Jadi banyak potensi-potensi yang luar biasa. Seperti itu. Kalau di bahasa Inggris itu jenengan langsung belajar seperti kayak dari public speaking-nya atau kayak teori bahasa Inggrisnya ngaten Gus? Kalau di kelas-kelas awal-awal itu yang penting mereka senang dulu dengan bahasa Inggris. Jadi mereka ngerti dulu pentingnya menguasai bahasa asing itu apa gitu. Ya dimulai dari yang paling dasar. Kalau saya sendiri, saya memang tidak pernah kursus atau ke Pari misalnya, itu saya nggak pernah. Jadi ketika di Gorontalo dulu, saya itu anggota OSIS, divisi bahasa dan informasi. Jadi kan sistemnya mengadopsi pondok modern. Seperti misalnya sehari-hari berkomunikasi harus menggunakan bahasa asing. Karena ada kayak pekan bahasa ya. 1 pekan bahasa Arab, 1 pekan bahasa Inggris. Kemudian sebagai anggota OSIS, saya juga nge-MC kultum waktu itu. Jadi setiap ba'da jamak subuh sama ba'da maghrib itu ada pidato singkat atau kultum atau short speech. Pokoknya harus memilih antara bahasa Arab atau bahasa Inggris. Jadi semua angkatan kelas 10, 11, 12 itu masing-masing orang itu harus
pernah tampil di mimbar gitu loh. Dan itu yang membawakan membuka, terus mengundang penceramahnya siapa kayak gitu. Itu ya kami ya. Jadi saya belajar bahasa Inggris secara self educated gitu loh, secara otodidak. Dari pengalaman, dari membaca banyak sumber, Mbak, komik, nonton film. Dari YouTube juga, Gus? Dari YouTube juga. Ya, dari YouTube kebanyakan. Dari internet lah, ini sangat membantu sekali. Seperti itu. Baik, mungkin menurut jenengan santri ini harus ngapain ya, Gus ya? Kan jenengan ini kebiasaan dari pagi tadi jenengan katanya sudah sebagai khadimul ilmi. Nah, ini peran santri harusnya seperti apa di era sekarang itu? Pertama, santri itu harus taat kepada peraturan. Ya, dengan cara mengikuti semua kegiatan. Kegiatan yang diadakan pesantren itu harus diikuti sebaik-baiknya. Satu, taat. Kedua, istiqomah. Jadi harus konsisten, harus ajak. Belajar, mutola'ah. Kalau di sini takror ya. Seperti itu. Kemudian musyawarah, syawir harus aktif. Harus aktif. Kemudian itu tadi, menemukan cara belajar yang paling nyaman bagi dirinya sendiri. Itu. Jadi kan masing-masing santri kan kemampuannya beda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang motivasinya tinggi, ada yang biasa mawon. Seperti itu. Jadi itu harus memenuhi standar aja sih sebenarnya gitu. Masya Allah, luar biasa. Saya termotivasi, Gus. Alhamdulillah. Walaupun saya belum masih kayak sudah berhenti menjadi santri, tapi mendengar kata-kata ini bisa saya terapkan di dunia perkuliahan juga. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, gak kerasa ya teman-teman ya, ini tadi sudah banyak berbincang-bincang dengan Gus Yumnan. Mungkin dari Gus Yumnan bisa memberikan closing statement untuk teman-teman penonton setia podcast Mahika Corner. Monggo, Gus. Closing statement dari saya ya. Untuk memahami dunia, banyaklah membaca. Untuk memahami diri sendiri, banyaklah menulis. Dah, seperti itu. Singkat tapi bermakna, Masya Allah, luar biasa. Jangan lupa ya teman-teman ya. Tadi apa, Gus? Untuk memahami dunia, banyaklah membaca. Untuk memahami diri sendiri, banyaklah menulis. Masya Allah, jangan lupa teman-teman, sematkan ya di dalam hati kalian masing-masing. Oke teman-teman, untuk Gus Yumnan, terima kasih waktunya. Di tengah kesibukan jenengan sudah meluangkan waktu untuk di podcast Mahika Corner ini. Alhamdulillah, semoga lain kali bisa bertemu di kesempatan lain kali bisa bertemu di kesempatan lain dengan pertemuan yang sangat luar biasa lagi. Iya pun. Untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan alarm agar tidak ketinggalan video-video kita setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.